Timnas Indonesia U17 harus menelan kekalahan menyakitkan 1-3 dari Zambia U17 dalam laga perdana grup H Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar, pada Selasa malam, 4 November 2025. Pertandingan ini menjadi ujian berat pertama bagi pasukan muda Garuda Asia di bawah asuhan pelatih Nova Arianto. Meski sempat tampil menjanjikan di awal laga dan unggul cepat lewat gol Zahabi Goli pada menit ke-12, Timnas Indonesia U17 gagal mempertahankan keunggulan tersebut. Zambia U17 bangkit dengan mencetak 3 gol balasan hanya dalam waktu 7 menit yang membuat situasi berubah drastis. Kekalahan ini tentu menjadi bahan evaluasi besar bagi pelatih dan seluruh pemain. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap hasil tersebut, mulai dari aspek teknis, taktis, hingga mental bertanding. Dalam video kali ini, kami akan membahas secara mendalam 5 penyebab utama Timnas Indonesia U17 kalah 1-3 dari Zambia U17 di Piala Dunia U17 2025, versi Raftel Sport. Simak pembahasannya sampai selesai untuk mengetahui apa saja kesalahan yang harus segera diperbaiki agar Garuda Asia bisa bangkit di laga berikutnya. 1. Masih gugup. Penyebab pertama kekalahan Timnas Indonesia U17 dari Zambia U17 adalah faktor mental, di mana para pemain terlihat masih gugup menghadapi laga perdana Piala Dunia U17 2025. Bermain di panggung sebesar turnamen dunia tentu bukan hal mudah bagi skuad muda Garuda Asia. Sejak menit awal, beberapa pemain tampak kurang tenang dalam mengontrol bola dan kerap melakukan kesalahan sederhana. Rasa canggung dan tekanan untuk tampil sempurna justru membuat performa mereka menurun, terutama di babak kedua. Pelatih Nova Arianto pun mengakui hal tersebut dan menilai bahwa mental bertanding menjadi aspek penting yang harus segera dibenahi. Ia berharap para pemain bisa tampil lebih berani dan percaya diri dalam laga-laga berikutnya. Kalau kalian takut di lapangan, takut benturan, takut pegang bola, maka situasinya kita akan selalu tertekan, tegas Nova usai pertandingan. Mental kuat jelas menjadi modal utama untuk bersaing di level dunia. 2. Kehilangan fokus. Penyebab kedua kekalahan Timnas Indonesia U17 dari Zambia U17 adalah hilangnya fokus setelah kebobolan gol pertama. Padahal, Garuda Asia sempat unggul lebih dulu lewat gol Zahabi Goli, namun semuanya berubah ketika Abel Nyirongo mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-35. Sejak saat itu, konsentrasi para pemain Indonesia tampak goyah. Dalam kurun waktu hanya 7 menit, Zambia berhasil mencetak 3 gol beruntun yang membalikan keadaan secara drastis. Kehilangan fokus ini menjadi titik balik yang paling fatal bagi tim asuhan Nova Arianto. Transisi dari menyerang ke bertahan menjadi kacau, komunikasi antar lini menurun, dan koordinasi di sektor pertahanan pun terpecah. Kondisi tersebut membuat Zambia dengan mudah memanfaatkan celah yang ada. Nova Arianto tentu harus segera memperbaiki aspek mental dan konsentrasi anak asuhnya agar kejadian serupa tidak kembali terulang di laga-laga berikutnya. 3. Lini depan kurang tajam. Penyebab ketiga kekalahan Timnas Indonesia U17 dari Zambia U17 adalah kurang tajamnya lini depan dalam memanfaatkan peluang. Setelah tampil gugup di babak pertama, Garuda Asia sebenarnya menunjukkan peningkatan signifikan di paruh kedua pertandingan. Tekanan demi tekanan berhasil mereka bangun, dan beberapa peluang emas sempat tercipta di depan gawang lawan. Namun, penyelesaian akhir yang kurang tenang membuat semua kesempatan tersebut terbuang sia-sia. Pelatih Nova Arianto juga menyoroti hal ini sebagai evaluasi penting. Ia menilai bahwa permainan timnya jauh lebih berani dan berkualitas di babak kedua, tetapi ketajaman di lini depan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kita bisa melihat determinasi dan keberanian pemain sangat berbeda antara babak pertama dan kedua. Banyak peluang yang terjadi, ujar Nova. Dengan peningkatan keberanian dan fokus di sepertiga akhir lapangan, diharapkan lini serang Garuda Asia bisa lebih mematikan di laga berikutnya. 4. Zambia tampil baik. Penyebab keempat kekalahan Timnas Indonesia U17 dari Zambia U17 adalah karena lawan memang tampil sangat baik sepanjang pertandingan. Meski baru menjalani debut di ajang Piala Dunia U17, Zambia U17 menunjukkan kualitas luar biasa baik secara fisik, taktik, maupun mental. Tim asal Afrika tersebut tampil disiplin, cepat dalam melakukan transisi, serta agresif dalam setiap duel. Keunggulan fisik para pemain Zambia juga menjadi faktor pembeda yang cukup signifikan. Mereka mampu menekan sejak lini depan, memaksa pertahanan Indonesia bekerja ekstra keras untuk mengantisipasi serangan balik cepat. Selain itu, organisasi permainan Zambia terlihat lebih rapi dengan koordinasi antar lini yang solid. Meski sempat tertinggal lebih dulu,
Mereka tidak panik dan justru mampu bangkit dengan mencetak 3 gol dalam waktu singkat. Penampilan impresif ini membuktikan bahwa Zambia bukan sekadar tim debutan, melainkan lawan tangguh yang mampu memanfaatkan setiap celah yang diberikan oleh Garuda Asia. 5. Kurang pengalaman. Penyebab kelima kekalahan timnas Indonesia U17 dari Zambia U17 adalah faktor kurangnya pengalaman bermain di level tertinggi. Sebagian besar pemain Garuda Asia baru pertama kali merasakan atmosfer kompetisi sebesar Piala Dunia U17, sehingga wajar jika mereka masih merasa kaget dan gugup. Tekanan mental yang besar, sorotan publik internasional, serta intensitas permainan yang jauh lebih tinggi dari level sebelumnya membuat para pemain muda ini belum sepenuhnya bisa beradaptasi sejak awal pertandingan. Pelatih Nova Arianto pun menyadari hal tersebut. Ia menilai bahwa wajar jika di laga pertama para pemain masih terlihat canggung, namun berharap adaptasi dapat terjadi lebih cepat seperti yang terlihat di babak kedua. Pemain harus menyadari bahwa mereka sekarang bermain di level Piala Dunia. Kalau takut dan tidak berani bermain, situasinya akan sulit, ujar Nova. Ia berharap di laga selanjutnya melawan Brasil, para pemain bisa langsung fokus sejak menit pertama dan menunjukkan perkembangan mental serta kualitas permainan yang lebih matang di atas lapangan. Kekalahan timnas Indonesia U17 dari Zambia U17 dengan skor 1-3 di laga perdana grup H Piala Dunia U17 2025 menjadi pelajaran berharga bagi seluruh skuad Garuda Asia. Pertandingan yang digelar di Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar, itu memperlihatkan banyak aspek yang perlu diperbaiki oleh tim asuhan Nova Arianto, baik dari segi mental, fokus, hingga penyelesaian akhir. Meski sempat unggul lebih dulu lewat gol Zahabi Ghali, timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan lawan yang tampil lebih matang dan efisien. Kekalahan ini tentu menyakitkan, namun di sisi lain menjadi pengalaman penting untuk menumbuhkan karakter dan ketangguhan mental para pemain muda Indonesia. Jika dilihat secara menyeluruh, ada 5 faktor utama yang menyebabkan kekalahan tersebut. Pertama, rasa gugup dan tekanan mental yang masih tinggi membuat permainan Garuda Asia tidak berkembang maksimal, terutama di babak pertama. Kedua, hilangnya fokus setelah kebobolan menjadi titik balik yang membuat Indonesia kehilangan kendali permainan. Dalam waktu singkat, Zambia mampu membalikan keadaan dan membuat Indonesia kesulitan untuk bangkit. Ketiga, lini depan yang masih kurang tajam menjadi masalah besar. Beberapa peluang emas gagal dikonversi menjadi gol karena kurangnya ketenangan dan pengalaman dalam mengambil keputusan di momen krusial. Selain faktor internal, kekalahan ini juga dipengaruhi oleh permainan impresif Zambia U17. Tim asal Afrika itu tampil disiplin, cepat, dan percaya diri meski berstatus debutan di ajang Piala Dunia U17. Mereka mampu memanfaatkan setiap celah yang diberikan dan menunjukkan efisiensi tinggi dalam penyelesaian akhir. Faktor kelima adalah kurangnya pengalaman pemain Indonesia di level dunia. Sebagian besar pemain baru pertama kali tampil di turnamen sebesar ini, sehingga rasa gugup dan tekanan mental sulit dihindari. Namun, pengalaman inilah yang akan menjadi bekal berharga untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Pelatih Nova Arianto menegaskan bahwa adaptasi cepat menjadi kunci utama agar tim bisa tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Ia ingin para pemain tampil berani, tanpa rasa takut, dan percaya diri sejak menit pertama. Nova juga berharap bahwa performa di babak kedua, yang jauh lebih baik dari babak pertama, dapat menjadi modal positif untuk menghadapi laga berikutnya melawan Brasil pada Jumat, 7 November 2025. Meski kalah, perjuangan timnas Indonesia U17 patut diapresiasi. Mereka menunjukkan semangat juang dan keinginan kuat untuk belajar serta memperbaiki diri. Kekalahan dari Zambia bukanlah akhir, melainkan awal dari proses panjang pembentukan generasi muda sepak bola Indonesia yang tangguh dan bermental kuat. Dengan evaluasi yang tepat, pengalaman yang berharga, dan semangat pantang menyerah, Garuda Asia diyakini mampu bangkit dan tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya di Piala Dunia U17 2025.